Hai Sobat Detektif. Jadi kalian pernah mikir gak sih gimana seorang dokter forensik itu bisa menentukan cara, sebab, bahkan perkiraan waktu kematian? Ternyata aku kasih kalian suatu rahasia ya. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Jadi itu semua berhubungan dengan ilmu kematian. Oke, jadi ilmu kematian merupakan salah satu ilmu di kedokteran forensik yang mempelajari tentang kematian. Ilmu kematian sering disebut sebagai tanatologi. Nah, di tanatologi ini guys, ada dua tanda kematian. Yang pertama adalah tanda kematian pasti, dan yang kedua merupakan tanda kematian tidak pasti. Untuk tanda kematian tidak pasti, tentu kalian sudah tahu, seperti pernafasan berhenti, denyut jantung berhenti, dan lain sebagainya. Tapi yang membantu dokter forensik untuk mengetahui sebab, cara, bahkan identitas pelaku itu merupakan tanda kematian yang pasti. Jadi ada 4 tanda kematian pasti. Yang pertama itu lebah mayat. Nah, lebah mayat tuh sebenarnya kayak gini. Oke, lebah mayat tuh kayak gitu ya. Jadi warnanya tuh agak merah keunguan. Terus sebenarnya itu dari mana sih? Jadi lebah mayat tuh merupakan darah kita. Nah, waktu kita hidup, darah kita kan akan terus mengalir. Tapi saat kita mati, darah kita tuh akan stop mengalir. Nah, karena darah kita stop mengalir, maka dia akan jatuh searah gravitasi. Nah, biasa jatuhnya itu di bagian tubuh paling bawah. Jadi misalnya kasus gantung. Nah, kasus gantung ini kan bagian terbawah dari tubuhnya itu kan telapak kaki, terus ujung-ujung jari tangan. Nah, gitu kan. Jadi biasa lebah mayatnya tuh di situ, di telapak kaki atau di ujung-ujung jari tangan. Nah, terus lebah mayat ini bisa digunakan untuk memperkirakan waktu kematian. Biasanya kita tekan di lebah mayatnya itu, kita tekan. Hilang apa enggak dengan penekanan. Kalau misalnya dengan penekanan dia tuh hilang, maka perkiraan kematiannya itu di bawah 8 sampai 12 jam lah. Yang kedua tuh kaku mayat. Jadi otot kita itu memerlukan ATP supaya tetap lentur. Nah, kalau misalnya ATP-nya sudah habis, maka otot kita tuh akan kaku. Nah, itu yang terjadi pada setelah kematian guys. Jadi setelah kematian otot-otot kita tuh akan kaku. Nah, biasa kaku otot itu dimulai dari bagian atas, di bagian mata, terus terus menjalar sampai ke kaki. Nah, kalau misalnya kaku mayatnya sudah lengkap, perkiraan kematiannya itu ya 12 jaman. Ada beberapa kasus yang seperti kaku mayat padahal dia tuh bukan kaku mayat. Nah, contohnya seperti cadaveric spasm. Nah, cadaveric spasm itu jadi gini, waktu sebelum kematian seseorang itu misalnya menggenggam batu. Nah, dia kan melakukan banyak aktivitas pada tangannya. Jadi ATP di otot tangannya itu akan lebih cepat habis daripada ATP di tempat lain. Jadi biasa posisi kematiannya tuh seperti ini. Nah, kayak gitu. Jadi cadaveric spasm itu biasa merupakan salah satu indikator. Jadi sebelum mati itu posisinya kayak gimana sih? Nah, bisa juga ada yang namanya cold sama head stiffening. Itu biasa disebabkan karena suhu kondisi di sekitar. Kalau yang cold itu bisa disebabkan suhu yang sangat dingin. Itu biasanya kayak ada krik gitu.
saat digerakkan. Itu tuh biasa disebabkan karena pembekuan cairan sendi. Nah, kalau yang head stiffening itu terjadi karena adanya koagulasi dari protein-protein otot. Biasa itu terjadi pada saat orang mati dalam kondisi kebakaran. Yang ketiga itu ada penurunan suhu tubuh. Jadi penurunan suhu tubuh itu terjadi karena perpindahan panas dari objek yang tidak terlalu dingin ke suhu sekitarnya. Nah, biasa ada beberapa teori yang mengatakan pada 3 jam pertama suhu tubuh itu akan menurun sebesar kira-kira 0,55 derajat Celcius. Lalu pada 6 jam berikutnya suhu tubuh akan menurun 1,1 derajat Celcius dan setelah itu setiap jam akan turun sebesar 0,8 derajat Celcius. Yang keempat tuh merupakan pembusukan. Jadi pembusukan itu bisa disebabkan karena autolisis atau karena bakteri. Jadi autolisis itu jadi enzim-enzim yang masih tersisa di dalam tubuh itu menghancurkan organ-organ tubuh. Nah, biasanya tuh pembusukan itu dimulai pada perut kanan bawah. Soalnya perut kanan bawah itu kan usus besar. Jadi usus besar itu mengandung banyak bakteri. Nah, biasa di perut kanan bawah ini warnanya kehijauan seperti itu. Itu biasa kematiannya udah lebih dari 24 jam. Terus setelah itu kulit arinya melupas, terus ada gas-gas di dalam tubuh seperti di lambung atau di usus. Seperti itu. Terus rambut jadi lebih mudah dicabut. Terus ada binatang-binatang seperti lalat atau belatung dan lain sebagainya. Oke guys, kita udah selesai sama 4 tanda kematian itu. Jadi 4 tanda kematian itu ada lebam mayat, terus ada kaku mayat, ada penurunan suhu tubuh, dan ada pembusukan. Jadi buat kalian yang tertarik sama ilmu forensik atau ilmu-ilmu tentang detektif, kalian boleh subscribe dan nyalakan loncengnya. Thank you.